warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar dengan NIM D1B1-250. Saya perwakilan kelas A angkatan 2020. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, yaitu Farmaseutika Dasar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Jadi, farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari satu macam obat atau lebih, atau bahan inert lainnya yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, gelatin kertas, atau lunak yang dapat larut. Nah, cangkang kapsul ini tidak hanya terbuat dari gelatin, tetapi bisa juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Sehingga kebanyakan kapsul yang beredar di pasaran biasanya untuk obat-obatan oral atau obat-obat yang diminum, walaupun memang ada beberapa kondisi kapsul yang digunakan di liar tubuh, misalnya digunakan di rektum. Ada beberapa ukuran kapsul dari yang terkecil hingga yang terbesar yang digunakan untuk pengobatan. Untuk ukuran kapsul yang paling besar yaitu dari nomor 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang paling terkecil adalah nomor 5. Nah, semakin besar angkanya, maka bentuk dan ukurannya semakin kecil. Di setiap ukuran kapsul ini terdapat berat serbuk dari cangkang kapsul itu sendiri. Misalnya pada cangkang ukuran kapsul yaitu ukuran 0, 0, 0, maka berat serbuk sebanyak 1 gram. Kemudian ukuran 0, 0 beratnya sebesar 0,6 gram. Kemudian sampai yang terakhir, sampai di kapsul nomor 5 dengan berat 0,1 gram. Nah, ukuran ini yang nantinya akan disesuaikan dengan berapa bobot yang ada di dalam kapsul itu sendiri. Jadi, berapa bobot obat yang dimasukkan ke dalam kapsul tersebut. Kemauan untuk ukuran kapsul. Contohnya seperti di gambar ukuran kapsul. Dari ukuran terbesar hingga terkecil. Intinya semakin besar angka, maka semakin kecil bobot serbuknya. Nah, di sini saya akan menyebutkan jenis kapsul. Yang pertama, kapsul keras, nama lainnya kapsul dur atau hard kapsul. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, terdiri atas tubuh dan tutup. Nah, umumnya tubuh kapsul ini akan lebih besar daripada tutupnya. Kedua, tersedia dalam bentuk kosong. Nah, yang ketiga, isi biasanya padat, dapat juga cair. Lalu keempat, cara pakainya digunakan peroral. Dan yang kelima, bentuknya hanya satu. Yang kedua, kapsul lunak, nama lainnya kapsul Morse atau soft kapsul. Cirinya adalah ini merupakan satu kesatuan tidak terlihat dalam bentuk atau wujudnya antara tubuh dan tutup, karena merupakan satu kesatuan. Lalu yang kedua, selalu sudah terisi. Yang ketiga, isi biasanya cair dan dapat juga padat. Kemudian keempat, bias digunakan secara oral, kemudian bias digunakan secara vaginal atau lewat vagina, kemudian rektal lewat anus, dan kemudian topikal untuk penggunaan luar.
Kemudian kelima, bentuknya bermacam-macam. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Untuk keuntungannya itu sendiri, yang pertama, bentuknya menarik, kemudian praktis digunakan bentuknya. Menarik karena kapsul ini umumnya terdiri dari beraneka ragam warna. Yang kedua, tidak berasa sehingga pada kapsul ini dapat menutupi rasa dan bau dari obat yang tidak enak. Kemudian yang ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur di dalam perut. Nah, sehingga bahan itu akan segera diabsorpsi dalam usus. Yang keempat, dokter dapat memberikan resep kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dan dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan seorang pasien. Nah, yang kelima, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak menentukan bahan penolong seperti pada pembuatan pila ataupun tablet. Berikutnya, kerugian dari sediaan kapsul. Yang pertama, tidak bias untuk zat-zat yang mudah menguap. Kemudian yang kedua, tidak untuk zat-zat yang bersifat mudah cair. Lalu tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang keempat adalah tidak untuk balita. Lalu yang terakhir adalah tidak bisa untuk dibagi-bagi. Jadi misalnya, kapsul sudah begitu dosisnya, tidak bisa misalnya dibagi setengahnya atau seperempat kapsulnya, jadi harus tetap full. Nah, itulah penjelasan singkat sediaan kapsul dari saya atas nama Rahmaniar dari kelas A, S1 Farmasi, Universitas Mega Rizky Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.